Selanjutnya untuk soal yang B, kita tulis di sebelahnya sini ya. Diketahui ada Q adalah himpunan X di mana 2 kurang dari X kurang dari 8 dan X anggota himpunan bilangan prima. Teman-teman masih ingat ya, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami, Sukma. Sukses matematika, temukan solusimu. Materi kali ini adalah himpunan, yaitu pengertian himpunan dan cara menyatakan himpunan. Yang pertama adalah pengertian himpunan. Teman-teman sering mendengar ya tentang kata-kata himpunan, tapi di sini mungkin ada teman-teman yang masih belum paham tentang definisi himpunan. Pada materi ini akan kita bahas tentang pengertian atau definisi himpunan. Definisi himpunan itu adalah kumpulan benda-benda atau objek yang mempunyai definisi yang jelas. Nah, dari definisi himpunan ini, jadi himpunan itu bukan hanya sekedar kumpulan benda-benda ya, tapi himpunan itu adalah kumpulan benda-benda yang mempunyai definisi yang jelas. Sekarang contohnya bagaimana? Di sini ada beberapa contoh pernyataan ya. Nanti kita akan mendefinisikan pernyataan ini termasuk ke himpunan atau bukan. Sekarang pernyataan yang pertama itu adalah kumpulan hewan berkaki 4. Di sini diketahui bahwa ada kumpulannya itu adalah objeknya adalah hewan. Nah, definisi yang jelasnya itu adalah berkaki 4. Jadi untuk pernyataan yang pertama ini termasuk himpunan. Di sini kita centang ya untuk bagian ya. Nah, selanjutnya untuk pernyataan yang kedua, kumpulan bilangan positif kurang dari 20. Sekarang kita lihat dari pernyataan yang kedua, kumpulan benda atau objeknya itu adalah kumpulan bilangan positif ya. Kemudian definisi yang jelasnya itu kurang dari 20, atau bisa juga kumpulan benda atau objeknya itu adalah kumpulan bilangan positif, kemudian definisi yang jelasnya itu adalah kurang dari 20. Jadi untuk pernyataan yang kedua itu termasuk himpunan. Di sini kita centang ya. Selanjutnya untuk pernyataan yang ketiga, kumpulan anak pandai. Di sini kumpulan benda atau objeknya adalah kumpulan anak ya, anak ini sebagai objeknya, kemudian definisinya itu pandai, tapi pada pernyataan ketiga ini belum jelas pandai yang dimaksud itu pandai apa dulu. Bisa jadi pandai menari, bisa jadi pandai menyanyi, atau bisa jadi pandai berolahraga, kan ini belum jelas. Jadi untuk pernyataan yang ketiga ini bukan termasuk himpunan. Jadi yang kita centang di sini tidak. Selanjutnya untuk pernyataan yang keempat, ada kumpulan anak tinggi. Nah, kumpulan benda atau objeknya itu adalah kumpulan anak, kemudian definisinya itu tinggi. Nah, dari pernyataan keempat ini definisinya juga belum jelas. Tinggi di sini tingginya tidak jelas berapa, karena tingginya kan bisa jadi 130 cm atau 110 cm. Nah, di sini belum didefinisikan dengan jelas. Jadi untuk pernyataan keempat bukan termasuk himpunan. Jadi di sini kita centang tidak. Selanjutnya untuk pernyataan yang kelima, kumpulan atlet bulu tangkis di Indonesia. Di sini kumpulan benda atau objeknya adalah kumpulan atlet bulu tangkis
ya, ada banyak sekali. Kemudian definisi yang jelasnya itu di Indonesia. Jadi ini jelas kita bisa menyebutkan siapa saja namanya yang berasal dari Indonesia untuk atlet bulu tangkisnya. Jadi untuk pernyataan yang kelima ini termasuk himpunan. Jadi kita centang di sini ya. Nah, ini adalah beberapa contoh tentang himpunan dan tidak himpunan ya. Tapi masih banyak lagi contoh-contoh yang termasuk himpunan itu seperti apa, nanti bisa disebutkan sendiri ya. Selanjutnya cara menyatakan himpunan. Cara menyatakan himpunan ini ada 3. Yang pertama dengan kata-kata, yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan, dan yang ketiga dengan mendaftarkan anggotanya. Untuk yang pertama dengan kata-kata, contohnya seperti apa? Misalkan ada A adalah himpunan bilangan genap di bawah 10. Kita tuliskan menggunakan kata-kata seperti berikut ini ya. Nah, ini adalah cara menyatakan himpunan menggunakan kata-kata seperti ini. Kemudian sekarang dari cara menyatakan himpunan dengan kata-kata ini kita ubah dengan menyatakan himpunan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Gimana sih contohnya? Contohnya adalah dengan menggunakan simbol matematika, yaitu A sama dengan himpunan, kita simbolkan dengan X ya, X, di mana X kurang dari 10 dan X anggota bilangan genap. Kita kasih tutup kurung kurawa. Ini adalah cara menyatakan himpunan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Jadi di sini cirinya ada tanda kurung kurawa ya. Di sini di pembuka dan penutupnya. Kemudian di dalam kurung kurawa itu terdapat simbol-simbol matematika. Teman-teman bisa menggunakan X, Y, Z atau yang lainnya. Selanjutnya cara menyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggotanya. Nah, kalau yang ketiga ini itu kita langsung menyebutkan anggota-anggota dari himpunan A itu apa saja. Kalau tadi kan dengan kata-kata A adalah himpunan bilangan genap di bawah 10 ya. Jadi nanti anggotanya itu adalah, kita tuliskan seperti ini, A sama dengan buka kurung kurawa himpunan bilangan genap di bawah 10, yaitu ada 2, 4, 6, dan 8 ya. Kita kasih tutup kurung kurawa. Nah, ini adalah 3 cara menyatakan himpunan. Untuk lebih memahami tentang materi ini, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Soalnya adalah nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan mendaftar atau menyebutkan anggota-anggotanya. Di sini ada A, P adalah himpunan bilangan ganjil antara 2 dan 9. Kemudian Q yang B ya, Q sama dengan himpunan X di mana 2 kurang dari X kurang dari 8 dan X adalah anggota himpunan bilangan prima. Kemudian yang C, himpunan R adalah himpunan Y di mana Y kurang dari 6 dan Y anggota himpunan bilangan asli. Penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya adalah seperti berikut. Kita selesaikan untuk soal yang A dulu. Di sini kita tuliskan A. Pada soal A ini diketahui ada himpunan P ya. P adalah himpunan bilangan ganjil di sini ya. Kuncinya adalah bilangan ganjil antara 2 dan 9. Untuk menemukan anggota-anggota himpunan P, kita daftar dulu bilangan-bilangan antara 2 dan 9 ya. Yaitu ada 3, 4,
5, 6, 7, dan 8. Sekarang dari definisi himpunan P itu ada himpunan bilangan ganjil. Jadi setelah kita mendaftar, kita pilih bilangan-bilangan ganjilnya saja, yaitu bilangan 3, yaitu ganjil ya, kemudian 5, dan bilangan 7. Jadi anggota himpunan P adalah 3, 5, 7. Selanjutnya untuk soal yang B, kita tulis di sebelahnya sini ya. Diketahui ada Q adalah himpunan X di mana 2 kurang dari X kurang dari 8 dan X anggota himpunan bilangan prima. Teman-teman masih ingat ya, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Kita daftarkan dulu untuk bilangan-bilangan di sini. Kan X itu antara 2 dan 8. Jadi kita daftar dulu bilangannya, yaitu ada 3, 4, 5, 6, dan 7. Sekarang kita pilih yang merupakan bilangan prima, yaitu bilangan 3, bilangan 5, dan bilangan 7. Ya, ini adalah sesuai definisi himpunan Q. Jadi anggota himpunan Q adalah 3, 5, 7. Selanjutnya untuk soal yang C, kita tuliskan di sini. Soal yang C adalah himpunan R, yaitu himpunan Y, di mana Y kurang dari 6 dan Y anggota himpunan bilangan asli. Teman-teman juga masih ingat ya, bilangan asli itu adalah bilangan mulai dari angka 1 sampai seterusnya. Coba kita daftarkan dulu ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Ini masih banyak ya, tidak terhingga. Kemudian karena kita mencari anggota himpunan R, maka kita sesuaikan dengan definisi dari himpunan R, yaitu Y kurang dari 6 dan Y itu anggota bilangan asli. Kita lihat di sini yang kurang dari 6. Berarti nanti ini 6 adalah batasnya ya. Jadi nanti yang kita sebutkan anggota R itu adalah yang bagian ini, yaitu kurang dari 6. Jadi anggota himpunan R adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sudah terjawab semua ya untuk pertanyaan ABC. Jadi, penyelesaian ini sudah selesai. Sekian dulu ya teman-teman materi kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video kami. Jangan lupa like and subscribe channel kami ya, supaya kami lebih semangat lagi membuat video berikutnya. Bye!